Halo guys, welcome back to my channel, sama gue Filis. Jadi video kali ini gue bakal bahas gimana sih cara kita mengatasi grogi atau panik saat kita belajar motor. Oke, dan buat kalian juga yang baru nemu channel ini, jangan lupa kalian nonton dari part satunya, karena dari part satunya udah pernah gue bahas gimana sih cara kita nyalain motor, gimana cara kita standar 2, dan perkenalan mengenai motor semuanya udah gue bahas lengkap di part 1. Dan di part 2 dan selanjutnya gue udah pernah bahas gimana sih cara kita menyeimbangkan motor, gimana cara kita melewati belokan, melewati tanjakan, dan semua gue udah bahas lengkap. Dan buat kalian yang belum nonton, langsung kalian cek di playlist belajar motor dari nol. Di situ udah gue list part-partnya itu benar-benar detail banget. Oke, dan buat kalian juga yang mau belajar motor kopling, motor manual, mau belajar mobil, semua udah gue bahas lengkap di situ. Oke, dan sekarang kita akan belajar motor gimana sih caranya kita agar tidak gugup. Tapi sebelum video ini dimulai, jangan lupa kalian like dan subscribe dulu, karena dengan kalian subscribe kalian udah dukung channel ini. Dan jangan lupa juga kalian aktifin tombol lonceng supaya kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga kalian share ke teman-teman kalian ya guys, supaya video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Oke, yuk langsung kita belajar motornya aja. Oke guys, kita akan belajar di sini guys ya. Nah, ini adalah jalanan kosong. Nah, buat kalian nih kalau misalkan pertama kali mau belajar, ini wajib di jalanan seperti ini guys. Nah, buat kalian kalau misalkan di daerah rumahnya, di daerah komplek rumah kalian, atau di daerah tempat kalian tinggal nggak ada kompleks seperti ini, nggak jadi masalah guys. Oke, yang paling penting itu kalian harus cari tempat yang sepi ya, yang jalan yang kosong. Kenapa? Jangan langsung belajar di jalan raya. Karena begini guys, kalau misalkan kebanyakan nih untuk para pemula ya guys ya, kalau misalkan kita belajar langsung ke jalan yang besar, nanti itu kita tuh belum apa-apa, kita kan harus menyeimbangkan motor. Oke, lalu kan kita harus kakinya ini kita belum bisa menyeimbangkan secara betul. Lalu kita saat berbelok ke kiri dan ke kanan, itu apalagi kita pas putar balik kan masih grogi, masih takut, masih belum bisa menguasai motor. Belum lagi nanti tiba-tiba ada motor nyelonong, ada motor, ada sepeda, ada mobil segala macam, ada orang, dan itu tuh yang bakal bikin kita tuh takut, bikin kita tuh grogi, kita tuh takut nabrak segala macam. Nah, jadi lebih baik ya, rekomendasi dari gua itu kalian belajarnya di tempat yang sepi seperti ini. Oke, pasti kalian kalau misalkan ikutin cara-caranya itu kalian pasti berhasil. Oke, nah kenapa sih kita harus belajar seperti ini? Kita tuh harus belajar menyeimbangkan dulu, kita tuh membiasakan dulu si motornya ini, supaya kita tuh saat kita tuh berkendara, kita tuh bakal terbiasa guys. Oke, kita tuh udah bisa menyeimbangkan, kita tuh udah jalanan kosong seperti ini kita tuh udah bisa menguasai. Jadi saat kita belajar di jalan raya itu jauh lebih mudah guys. Oke, daripada kita tuh begitu start mulai kita tuh belajar di jalan raya. Oke, nah untuk cara yang pertama ya guys ya, kita nyalakan dulu motornya. Oke, kita on kan. Oke, lalu kita tunggu ya guys ya, indikatornya sampai mati. Nah, ini udah pernah gue jelaskan ya guys ya, cara menyalakan motor. Ini kita kenapa harus tunggu indikator saya mati segala macam, untuk pengenalan ini apa, ini lampu sen, klakson dan lain-lain. Ini udah pernah gue jelasin di video gue yang pertama ya guys ya, di video part 1. Oke, buat kalian yang belum nonton, langsung kalian klik aja di atas ya guys ya. Di situ gue udah jelasin lengkap. Oke, lalu kita tarik tuas remnya, lalu kita starter ya guys ya. Oke, kita tunggu sampai RPM-nya turun. Nah, ini cara pertama ya guys ya. Nah, apa sih langkah apa yang harus kita lakukan saat kita tuh baru mau belajar motor ya guys ya. Saat kita tuh kalian kan banyak banget dari kemarin yang nanya, kok gimana ini kalau misalkan saat kita berkendara ini cara mengatasi grogi saat kita tuh di jalan. Oke, kita latihan dulu di sini guys. Oke, di sini kita latihan maju dulu guys. Oke, maju berhenti, caranya seperti itu guys. Oke, kita tuh belajar dulu. Saat kita udah biasa, kenapa tahap satunya itu harus maju berhenti? Karena begini guys, di jalanan itu kita kan pasti lebih banyak lurus ya guys ya dibanding belok. Oke, karena kan kita bukan lintasan balap ya guys ya. Kalau misalnya di jalan itu pasti kita banyakkan lurus, dan kalau misalkan kita ada persimpangan baru kita belok dan putar balik seperti itu guys. Oke, jadi kan karena kita kebanyakan lurus, jadi kalian harus membiasakan dulu saat kita tuh lurus ya guys ya. Oke, nah ini caranya ya guys ya. Ini kita gas, nah gasnya itu sedikit guys. Oke, buat kalian yang kemarin yang nanya, kok gasnya segimana? Gasnya segini guys. Oke, segini aja guys. Kita ini gas ini dirasain guys. Karena apa? Setiap motor tuh beda-beda feelnya guys. Oke, beda motor, beda cc, itu semua beda feelnya. Jadi kita harus benar-benar ngegasnya ini benar-benar kita rasain ya guys ya. Nah, kita rasain, kita pegang ya guys ya. Oke, kita gas. Nah, seperti itu guys. Jangan nih, kebanyakan ya guys ya, kesalahan para pemula begitu ngegas motor, apalagi pakai cewek-cewek. Yang penting motor maju, langsung begitu pegang seperti ini langsung digas seperti itu. Nah, motor itu akan loncat langsung seperti itu guys. Oke, dan itu sangat berbahaya. Oke, kalau misalkan kita belum bisa menyeimbangkan motor, belum bisa menguasai motor, itu motor akan loncat dan akan jatuh ya guys ya. Dan itu sangat-sangat berbahaya guys. Oke, itu perlu diingat. Oke, jadi kita gasnya pelan-pelan ya guys, kita rasakan. Oke, nah kita gas. Nah, dan di depan nih guys ya, kita kalau misalkan ada belokan, kita
lihat ya guys ya, kiri dan kanan ya guys ya. Kita pastikan jangan kita kalau misalkan mau belok itu main nyelonong. Nanti kalau misalkan ada motor dari arah kanan itu akan berbahaya guys. Oke, nah di sini kita tahap belajar ya guys ya. Nah di sini kita berhenti. Oke, di sini kita berhenti. Oke, kita rem. Nah kita kakinya diturunkan aja guys. Oke, nah buat kalian juga nih yang kemarin nanyain kok kalau misalkan kakinya belum bisa naik gimana, nggak apa-apa guys, nggak masalah. Kalian kalau misalkan kakinya masih di bawah seperti ini nggak masalah guys. Untuk permulaan kalian ini nggak masalah, tapi ya guys ya, kalau misalkan kita kakinya masih di bawah belum naik, jangan bawa ke jalan dulu guys. Kenapa? Nanti kalian bakal dikelaksonin orang, bakal ngagokin orang, karena kan kita kalau misalkan bawa ke jalan grogi seperti itu, otomatis kan kaki kita bakal turun. Nanti yang diakibatkan bakal seperti ini guys. Oke, kita lagi berkendara seperti ini, nanti kaki kalian seperti ini. Oke, dan itu nanti orang tuh kalau misalkan di jalan kan tahu ya guys ya, kalau misalkan kita tuh baru belajar, dan itu tuh yang membahayakan guys. Oke, itu sangat berbahaya untuk keselamatan kita sendiri dan orang lain guys. Oke, jadi itu tidak disarankan ya guys ya. Kita harus lancarin dulu di jalan seperti ini. Itu hukumnya wajib. Kalau misalkan kita baru belajar, belajarlah di jalan kosong, baik di lapangan bola, baik di komplek, baik di jalanan kosong, di tanah yang gimana pun, pokoknya belajar di jalan yang kosong seperti ini guys. Oke, jangan belajar di tempat yang ramai ya guys ya. Oke, lalu kita, nah kalau misalkan kita mau jalan ya guys ya, baiknya gimana? Kalau misalkan kaki kalian naik seperti ini jauh lebih bagus. Tapi kan untuk para pemula, kalau misalkan untuk awal-awal kan belum bisa ya guys ya. Oke, kakinya masih di bawah. Nah kalau misalkan masih di bawah bagaimana? Ini nggak apa-apa guys. Oke, permulaan seperti ini. Kalau kita gas, nah kakinya masih ngikut seperti ini, dan kaki kita naikin satu dulu guys. Oke, satu dulu aja. Kenapa jangan dua-duanya? Kalau misalkan belum bisa, jangan dipaksakan langsung dua-duanya seperti ini. Nah nanti yang ada kalau misalkan dipaksakan malah kita jatuh guys. Oke, kita belum seimbang, tapi kita paksakan kaki kita naik, nanti malah jadi jatuh. Oke, jadi kita kakinya satu dulu nggak apa-apa guys. Oke, tapi kan kalau misalkan kaki kita satu, otomatis kan kita jadinya pelan banget guys. Oke, kan kaki kita bakal seperti ini. Nah jadi kita biasakan dari awal ini, si kakinya ini begitu kita gas, kakinya tuh kalau bisa dua-duanya tuh langsung di atas guys. Itu selain kita itu melatih kita tuh di jalan lurus, kita tuh jauh melatih keseimbangan guys. Oke, kita tuh benar-benar jadi cepat bisa. Karena apa? Karena kaki kita di atas. Kalau misalkan kaki kita di bawah, ini motor tuh nggak bakal seimbang. Kenapa? Ini bakal gue contohkan ya guys ya. Kalau kaki di bawah, kan kita bakal seperti ini, kakinya ngikut seperti ini ya guys ya. Oke, nah kalau seperti ini, motor ini nggak akan stabil guys. Oke, ini motornya nggak bakal stabil. Nah beda dengan kalau kaki kita di atas. Nah seperti ini, motor ini akan jauh lebih stabil guys. Oke, nah akan seperti ini, akan jauh lebih stabil. Kenapa? Karena kan kaki kita di atas. Oke, nggak ada yang ibaratnya nggak ada yang ngeganjel gitu guys. Oke, kalau misalkan kaki kita di bawah, nah motor tuh jadi oleng guys. Seperti itu. Jadi sebisa mungkin kaki kita ini harus di atas ya guys ya. Oke, dan itu cara yang pertama guys. Oke, kita latihan gas, rem, gas, rem. Oke, kita berhenti seperti itu guys. Oke, lalu kita gas lagi, kita berhenti, gas lagi. Oke guys, buat kalian juga yang kemarin nanyain ini tuh apa guys. Nah ini tuh idling stop system. Nah jadi ini banyak juga ya guys ya, si yang nanyain si ISS ini. Jadi fitur ini tuh fitur yang disediakan pabrik. Kalau misalkan kita on kan ya guys ya, ini fiturnya idling stop system. Nah motor itu otomatis 3 detik akan mati. Jadi saat misalkan kita nih berkendara, saat 3 detik di lampu merah, motor itu akan berhenti. Nah fungsinya itu untuk mengiritkan si bensin kita. Jadi saat misalkan kita nih sekarang lagi stopan, lagi otomatis kan mesin mati. Nah tapi itu ini posisinya bukan mati guys ya, bukan posisi di off, ini tetap on guys. Oke, ini tetap on tapi posisinya standby. Nah kalau misalkan posisi seperti ini tinggal kita gas aja, motor langsung nyala guys. Nah seperti itu guys. Oke, kita gas langsung motor menyala dan langsung bisa digas lagi. Seperti itu guys. Oke, tapi jangan kalian kalau misalkan nggak ada fitur ini, kalian cobain matiin yang nggak bisa guys. Oke, nggak akan bisa digas. Seperti itu guys. Oke, itu yang membedakan fitur idling stop. Nah ini tuh biasa kalau misalkan di Honda Beat ada sih di tipe idling stop system. Kalau kalian yang mau, ini biasanya sih kalau di Beat di seri yang tertinggi. Tapi kalau misalkan di atas Beat kayak model Vario, di PCX, NMAX kayak gitu, semua udah ada sih fitur si idling stop system ini. Oke, nah oke, balik lagi ke topik pembahasan kita. Jadi itu tahap pertama ya guys ya, tadi kita harus latihan di gas rem untuk melatih kita tuh supaya terbiasa di jalan raya. Dan tahap yang kedua ya guys ya, kita gas adalah kita tuh belajar belok guys. Oke, kalau misalkan kita udah bisa gas rem ya guys ya, kita kakinya udah di atas,
kita gas rem kita udah seperti ini, bisa ngerem, oke? Lalu kita bisa ngegas, ini akan terbiasa guys, oke? Nah ini kalian bisa rem lagi, oke? Nah udah bisa seperti ini, udah terbiasa. Ini kita matikan aja guys ya, supaya motornya nggak mati-mati lagi, oke? Nah kita gas ya. Nah ini kalian tahu dari mana sih kalau misalkan kita tuh udah bisa atau belumnya kalau kita tuh gas rem? Nah kalau misalkan begini guys, kalau misalkan kita ngerem jangan seperti ini guys. Biasanya nih kalau misalkan untuk para pemula ngerem lalu kaliannya begini kakinya. Nah itu tuh kenapa sih bisa seperti itu? Karena posisi kita tuh kan belum stabil. Jadi kalau misalkan pas mau berhenti itu kita tuh kakinya tuh gini-gini guys, oke? Nah itu tuh untuk menyeimbangkan motor, dan itu tuh tandanya si motor kita tuh belum stabil, oke? Jadi ini kita gas lagi. Nah kalian latihan dulu gas rem guys, oke? Kita latihan dulu maju berhenti itu untuk melatih keseimbangan, dan kita tuh stop and go nya supaya lancar dulu guys, oke? Ini kita gas. Nah dan tahap selanjutnya yang tadi yang kedua ya guys ya, kita belajar belok. Kalau kita udah lancar, lalu kita bisa belajar belok guys, oke? Nah kenapa belajar belok itu penting? Karena di jalan itu kan banyak persimpangan. Nah kalau misalkan kita udah terbiasa belok, nanti kalian saat belajar ke jalan raya itu jauh lebih mudah guys, oke? Nah ini kita belajar belok di sini. Nah di depan kalau kita mau belok ke kiri, kita mepet ke sebelah kiri guys, oke? Jangan ngambil arah lawan karena itu berbahaya ya guys ya, oke? Nah di sini kalau misalkan kita mau berbelok kanan ya guys ya. Nah ini kebanyakan ya guys ya, kemarin juga ada yang nanyain harus ngambil awahannya tuh kemana guys? Awahan tuh arahnya guys ya, posisinya di mana? Jangan dari sini, ambilnya di sini guys. Nah ini sangat berbahaya ya guys ya kalau misalkan kita ngambil dari sini, karena nanti kalau misalkan ada motor dari arah lawan atau mobil dari arah lawan, kita bakal tabrakan, oke? Jadi ini kita harus ambilnya dari posisi sebelah sini guys, oke? Nah kita ambil posisi sebelah sini, lalu kita belok ya guys ya, seperti itu guys, oke? Jadi kan kita di Indonesia ini kan jalannya di sebelah kiri, jadi kita jangan ngambil arah lawan guys, oke? Jadi kita harus tetap di jalur sebelah kiri, lalu kita gas. Dan kalau misalkan kalian nih yang nanya juga kemarin, kok kalau misalkan kita berhenti kakinya ini yang turun yang sebelah mana? Nah ini guys, pertanyaan yang banyak ditanya nih guys ya, untuk para pemula. Ini hal simpel, tapi kalau misalkan ini tidak dilakukan, ini akan berakibat fatal guys, oke? Kalau misalkan kita mau berhenti ya guys ya, di depan ya guys ya. Nah yang turun itu adalah kaki kiri guys, bukan kaki kanan guys, oke? Nah di sini akan gue contohkan ya guys ya. Kalau misalkan kita mau berhenti, yang turun ini, nah setelah belok kita akan berhenti ya guys ya. Nah misalkan kita mau berhenti di sini, yang turun ini adalah kaki kiri. Kenapa kaki kiri? Karena kalau ini kan motor matic. Nah kalau misalkan kalian mau misalkan sekarang belajarnya ini masih motor matic, tapi kedepannya kalian mau belajar motor manual atau mau belajar motor kopling, kalian udah terbiasa guys, oke? Terbiasa kaki kanan ini di atas. Kenapa? Karena untuk motor manual dan motor kopling, rem kirinya itu bukan di sini guys, oke? Tapi di kaki, di sini guys remnya. Yang kanan ini tetap, oke, rem depan, tapi untuk rem kirinya itu nggak ada untuk motor manual. Rem kirinya itu adalah di kaki ya, rem belakangnya, oke guys? Jadi kanannya di sini, kakinya di rem belakang. Dan untuk motor kopling juga sama, rem depannya adalah di sebelah kanan dan rem kakinya itu adalah rem belakang, dan sebelah kirinya itu adalah kopling guys, oke? Jadi kalau misalkan kalian mau belajar, biasakan ya kakinya ini di yang naik itu di sebelah kanan, supaya nanti kalau misalkan kalian udah terbiasa, udah pengen beralih ke misalkan kalian ada motor lain, atau kalian mau ganti motor ke motor kopling misalkan yang moge atau semacamnya guys ya. Nah itu kalian bakal terbiasa, oke? Kalian bisa menyeimbangkan, nggak usah kalian kalau misalkan udah biasa kakinya di kiri ya, nanti kalau misalkan kalian mau ngerem, ini kan kaki kiri kan kopling ya guys ya, untuk pindah-pindah gigi, persneling. Nanti kalau misalkan mau itu, jadi kalian harus belajar lagi, harus membiasakan lagi seperti ini, oke? Jadi kita biasakan kalau misalkan berkendara kakinya itu di atas ya guys ya, oke? Itu tahap yang kedua ya guys ya. Dan tahap selanjutnya, cara yang ketiga adalah belajar putar balik ya. Nah kenapa kita wajib belajar putar balik? Nah oke. Nah kalau misalkan kita udah bisa lurus, udah bisa berbelok, nah kita tuh wajib bisa putar balik guys. Karena kan kalau misalkan kita di jalan itu, misalkan kita tuh mau ke mampir ke toko atau mau mampir ke Indomaret dan lain-lain,
misalkan posisinya itu ada di sebelah kanan atau mengharuskan kita untuk U-turn, nah kita tuh harus bisa guys putar balik ya guys ya. Oke, jangan kita tuh bisa belok tapi nggak bisa putar balik, itu bahaya guys. Oke, kalau misalkan kita di jalan itu harus serba bisa guys. Oke, kalau misal jadi begini guys, untuk di jalan raya itu adalah tahap terakhir. Nah, untuk tahap pertama itu kita tuh harus belajar menguasai di komplek dulu, di jalan sepi dulu, di tanjakan, di gang sempit, di jalan turunan, itu semua kita harus bisa menguasai. Setelah itu baru kita belajar di jalan raya. Oke, dan buat kalian juga yang pengen belajar langsung ke jalan raya, itu gue sarankan untuk belajar dulu di jalan biasa guys. Oke, itu karena sangat penting. Kalian kalau misalkan langsung belajar ke jalan raya nanti bakal agak kesulitan, karena kan kalian belum bisa kalau misalkan awal itu kan kita tuh belum bisa banget menguasai si motor. Nah, nanti yang ada malah membahayakan diri kita. Kalau misalkan kita belum menguasai motor, nanti takutnya kita tuh jatuh di jalan, atau kita ditabrak orang, atau kita yang amit-amitnya nabrak orang, kan itu berbahaya guys ya. Oke, jadi kita disarankan, sangat disarankan untuk kita tuh belajar dulu guys. Oke, nah di depan kita akan belajar putar balik ya guys ya. Oke, nah di sini misalkan nih kita mau belajar putar balik nih, nah kita pepetkan nih, posisikan si motor kita di sebelah kiri guys, dan kita lihat ya guys ya. Oke, ini posisinya udah di sebelah kiri, dan kita lihat ke belakang juga ya guys ya. Sebelum kita putar balik, kita lihat posisi di belakang ya guys ya. Oke, dan kalau udah, kita ini putar stangnya ya guys ya. Oke, kita putar stangnya sampai habis guys. Nah, kita putar stangnya sampai habis. Oke, sampai segini. Dan posisikan juga, buat kalian nanya kemarin nih, kalau misalkan saat kita putar balik, posisinya harus gimana sih? Ini kalau misalkan udah, ini kan kita lihat nih si ujung spakbor ini, kita kan akan masuk ke sana ya guys ya. Oke, ini kita gas. Oke, kita gas seperti ini guys ya. Kita gas. Nah, kita lihat sesuaikan. Nah, kalau ini kan masuk ya guys ya, ini langsung masuk ke sana. Tapi kalau misalkan nih kalian yang nanya, kalau posisinya di sini guys, bagaimana nih? Nah, ini kan mentok ya guys ya. Nah, ini kita mundur guys. Nah, cara mundurnya ini kita kakinya ini turun ya guys ya. Oke, kita lihat ke belakang, kiri dan kanan. Oke. Nah, ini kita lihat kalau misalkan posisinya udah segini. Oke, ini udah masuk ya guys ya. Kita putar segini, ini langsung masuk ke sana. Lalu kita gas lagi. Seperti itu guys. Oke, kita gas. Nah, kita latihan putar balik guys. Oke, latihan di sini. Nah, kalau putar balik itu kan pasti kita tuh dari kiri guys ya, nggak mungkin kita dari kanan putar balik ke kiri, karena kalau kita kan di Indonesia pasti jalurnya tuh di sebelah kiri guys. Oke, jadi kita pasti berputar itu dari sebelah kiri. Jadi kita pepetkan ke sini. Nah, lalu kita berputar ke situ ya guys ya. Nah, yang nggak mungkin itu kita dari sana ke sini guys, itu nggak mungkin guys. Oke, karena di jalan di Indonesia ini emang jalannya kan kita di sebelah kiri guys. Untuk ini kan untuk jalur lawan, jadi pasti dari sana pun kalau mau U-turn juga pasti seperti ini guys. Oke, ke sebelah kiri seperti itu. Kita juga sama, pasti kalau mau U-turn seperti itu guys. Oke, ini kita putar ya guys ya sampai habis, lalu kita gas pelan-pelan ya guys ya. Kalau kalian kakinya masih di bawah seperti ini nggak jadi masalah guys. Oke, kita gas pelan-pelan, kita lihat ya guys ya. Nah, seperti itu kita gas. Nah, seperti itu guys. Oke, kita gas. Nah, kita belok kiri guys ya. Di sini kita gas lagi. Nah, buat kalian juga yang kemarin nanyain guys, kalau misalkan kita nih gimana kalau misalkan udah lancar, udah lurus bisa, belok bisa, putar balik bisa. Nah, kalian latihan di tanjakan dan turunan guys. Oke, di situ udah pernah gua bahas untuk video tanjakan curam dan turunan curam. Buat kalian yang belum nonton videonya, langsung kalian klik di atas ya guys ya. Teknik kita ngerem, teknik kita ngegasnya itu harus seperti apa. Kalau misalkan kita di jalan seperti ini dan di jalan yang seperti bebatuan seperti itu beda guys. Oke, teknik berkendaranya. Jadi kalian harus benar-benar perhatikan, jangan main asal gas, jangan main asal rem, nanti motor kita tuh akan berbahaya guys ya. Motor kita akan slip dan akan jatuh. Oke, nah ini kita belajar di sini. Kalau misalkan udah biasa kalian di sini ya guys ya. Oke, udah terbiasa untuk belok, putar balik, gas, lalu kalian belajar, kuasain, kalian biasakan dulu. Kalau misalkan udah bisa, udah menguasai benar-benar, baru kita bawa ke jalan raya guys. Oke, segitu guys ya. Kalau misalkan kalian nih yang main juga nanya, kok gimana kalau misalkan gak bisa udah latihan 10-20 kali, semua juga melewati tahap yang sama guys. Oke, sebelum mereka jago, sebelum mereka bisa sampai sekarang, itu tuh semua tuh melewati tahap
yang kalian lakukan sekarang, yang kalian alami sekarang itu semua udah dilewatin guys. Cuman bedanya apa? Cuman bedanya waktunya aja. Kayak misalkan gua tuh waktu dulu pas SMP, pas SD belajar motor itu, dan gua tuh udah memulai lebih dulu. Jadi kesini udah lebih bisa. Kalau kalian baru belajar misalkan kalian masih SD, SMP, SMA, atau kuliah, atau kerja, atau bahkan udah 50 tahun, 60 tahun, udah kemarin juga banyak yang nanya udah emak-emak, itu gak jadi masalah guys. Oke, tetap semua juga bisa, asal orang mau belajar itu pasti bisa guys. Oke, nggak usah memandang umur, nggak usah gimana. Kalian kalau yang penting ada niat mau belajar pasti bisa guys. Oke, dan kalau kalian ada pertanyaan langsung kalian komen aja di bawah guys ya. Jadi secepatnya bakal gua jawab. Dan kalau kalian ada request video apa, pengen dibikin video apa, langsung kalian komen aja di bawah guys ya, supaya nanti komen terbanyak bakal gua bikinin videonya guys. Oke, dan kita di depan akan belok ya guys ya. Nah, kita di sini belok. Nah, tahap dimana kita udah lancar itu adalah kita kalau misalkan udah berkendara seperti ini ya guys ya. Nah, kita tuh udah nggak lagi kagok, nggak lagi takut, nggak lagi gimana guys. Oke, jadi saat kita dulu berkendara itu udah benar-benar nyaman banget guys, udah benar-benar enjoy gitu guys. Oke, kita tuh saat bawa motor. Oke, nah di situ kalau misalkan udah biasa, baru kita masuk ke tahap kita belajar ke jalan raya guys. Oke, seperti itu ya guys ya, cara belajar motor agar tidak grogi. Oke guys, sekian dulu videonya. Semoga videonya bermanfaat buat kalian semua. Dan kalau kalian ada pertanyaan, langsung kalian komen di bawah guys ya. Dan kalau kalian ada saran atau masukan atau apapun itu, langsung kalian komen di bawah. Dan kalau kalian pengen request video apa, pengen dibikinin video apa, langsung kalian komen di bawah guys ya. Dan jangan lupa juga buat kalian yang belum like dan subscribe, kalian subscribe dulu, karena dengan kalian subscribe kalian udah dukung channel ini. Dan jangan lupa juga kalian aktifin tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga kalian share ke teman-teman kalian ya guys, supaya video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Oke, see you in next video. Bye bye.